Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, selamat pagi teman-teman ya. Jadi baru sempet bikin video lagi pagi hari ini. Ya, selamat hari Senin teman-teman. Mungkin teman-teman yang sudah mudik, semoga bisa hati-hati di jalan ya, selama sampai tujuan, ketemu sama keluarga, family gitu teman-teman ya. Jadi untuk hari ini kita akan bahas untuk Bitcoin, update Bitcoin dan juga ENA ya. Jadi ENA itu ada beberapa yang request, so coba akan saya bahas untuk price actionnya untuk si ENA. Dan kita bisa lihat juga di sini coin market cap ya. ENA ini masuk juga nih di trending tuh ya. Kemudian kita lihat untuk Fear and Greed Index dulu. Ini mengalami sedikit kenaikan ya. Previousnya 75, sekarang di 76. Masih di greed ya, masih di hijau muda teman-teman. Dan per pagi ini market ada mengalami sedikit koreksi ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Kemarin saya bahas ya untuk Bitcoin dan juga Ondo. Oke. Sebelumnya ada XRP, Manta dan juga Theta teman-teman. Dan menjelang halving juga ini sekitar 10 hari 8 jam 36 menit lagi ya untuk halving. Jadi minggu ini adalah minggu krusial. Apakah memang menjelang halving kita mendapatkan koreksi ya, drop lagi, atau malah cuma sideways sampai menjelang halving nanti. Ya, ini benar-benar yang kita tunggu-tunggu teman-teman ya. Minimal kalau untuk segi Bitcoin ya secara weekly ini kita bisa lihat ya, sebelumnya kan mengalami kenaikan yang terus menerus. Oke. Kemudian pada pergerakan di 18 Maret 2024 ini closingnya dengan tail candle cukup panjang dari bawah, menandakan buying powernya masih strong. Di follow up dengan bull candle teman-teman ya, pada closing di 25 Maret 2024. Kemudian next tadi pagi ya, ini close nya juga bikin tail candle cukup panjang ya ke bawah. Cuman pertanyaannya adalah, kalau kita lihat dengan seksama untuk posisi saat ini waktu per 18 Maret ya di sini sama per 1 Maret ini kurang lebih mirip-mirip teman-teman. Yang membedakan adalah next candle-nya pada 25 Maret ini malah yang bull candle itu tidak terlalu powerful. Dia masih ketahan di previous di sekitar 71-72 ribu dolar. Masih ketahan di situ kan. Dan next candle-nya juga adanya rejection cukup strong, walaupun ya adanya buying power juga. Ibarat dibuang barang, diserok lagi, buang barang, diserok lagi gitulah. Kurang lebih seperti itu. Tapi yang perlu kita lihat adalah follow up-nya. Ya, at least dia harus mampu break di atas 72 ribu dolar secara weekly ya. Jadi kalau misalkan kita bisa lihat momentumnya seperti ini terus-terusan gitu ya, masih adanya chance lah ya untuk Bitcoin at least koreksi lagi, atau bahkan masuk ke kotak ajaib, box ajaib yang sering saya bahas ke teman-teman sekalian ya. Karena kita lihat juga walaupun di sini adanya buying power yang cukup strong, and then next candle-nya pun tidak terlalu signifikan bull candle-nya, teman-teman. Ya, jadi kita bisa lihat di sini adanya proses mulai adanya slowing down lah ya pada momentumnya si Bitcoin. Jadi ini bisa menjadi another perspektif, another view ya untuk teman-teman secara weekly, dimana juga dia udah extremely overbought juga ya. Jadi kalau misalkan dia cooling down dulu, at least kalau misalkan kita melihat ya, untuk seperti ini, sebentar saya tandain ya di titik sini. Nah di sini teman-teman, ketika dia udah extreme overbought, kemudian dia adanya cooling down sedikit ya, sama seperti ini. Kita lihat secara weekly-nya dia adanya cooling down, walaupun cuman sideways overall dan bikin tail candle ke bawah nih sampai 38.500 dolar sebelum dia lanjut naik lagi. Nah, hal serupa bisa terjadi juga ketika RSI secara weekly juga ini cooling down gitu ya, berada di level atau di bawah level 70. Ya bisa aja dia cuma bikin jarum ke bawah sebelum lanjut naik gitu ya, mungkin visit lagi ke 62.000 atau bahkan di 59.000 dolar gitu ya. Cuman sekedar bikin tail candle aja before dia melanjutkan kenaikannya ya. Kalau secara daily-nya di sini dari pembahasan terakhir ya, sebuah triangle pattern, yes. Kemudian per tadi pagi ini hampir yang mendekati dengan trend resistance ya. Kita bisa lihat secara seksama, kemudian mendapatkan rejection teman-teman. Ya, tadi itu sempat nge-spike sampai 70.350-an dolar, kemudian rejection. Oke. Jadi kalau misalkan let's say si Bitcoin belum mampu break area ini, maka masih possible bro ya untuk visit ke area bawahnya. At least kurang lebih seperti ini. Dia mencoba ngedobrak break, dia nggak kuat gitu ya, bisa aja malah
visit ke area bawahnya kembali. Nah, ini untuk another view ya si Bitcoin ketika memang belum benar-benar mampu untuk break trendline resistance atas, maka dia akan visit trendline support bawah, plus juga ini adanya SNR pada Bitcoin sebelumnya ya di sekitar 65.400-an sampai 66.250 dolar. Oke. Jadi masih adanya chance untuk dia visit ke sekitar area ini ya, sekaligus bisa dipertimbangkan lah untuk teman-teman sekalian. Untuk invalidasinya tentunya dia harus mampu break dulu ya, break dengan cukup impulsif, kemudian korektif before dia lanjut naik lagi. Oke, jadi breaknya pun impulsif ya teman-teman, bukan sekedar secara daily-nya cuman bikin tail candle panjang gitu ya, kemudian closingnya di bawah lagi. Wah, ini bisa aja cuman nge-grab liquidity untuk dia drop lebih bawah lagi ya. Jadi itu untuk si Bitcoin secara daily. Minimal kalau kita lihat secara time frame 1 jamnya masih kurang lebih sama seperti pembahasan di video sebelumnya ya. Untuk si Bitcoin dia bergerak di dalam sebuah channel atau rising wedge-nya, and then ya kita bisa lihat juga ya dia testing ke bagian atas trendline resistance ini, kemudian rejection lagi dan masih hold di previous nih SNR Bitcoin di sekitar 69.038 dolar sampai 69.700 dolar, sekitar area itu. Jadi let's say area itu jebol, maka chance atau peluang untuk si Bitcoin akan visit ya ke trendline resistance support bawah ini. Support bawah. Kemudian kalau misalkan saya marking juga teman-teman, di area sini nih sebelumnya adanya support resistance juga nih. Nah, pada pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ini coba saya tandain dengan box warna hijau ya. Oke, ya at least kalau dia secara jangka pendek nih udah percobaan, kemudian bikin tail candle lagi, closing seperti ini secara 1 jam gitu ya. Masih ada possible lah untuk si Bitcoin revisit area ini. Baru nanti kita lihat reaksinya, apakah dari area sini dia mengalami pemantulan yang signifikan kembali ya untuk si Bitcoinnya, atau malah dari area sini dia malah terbreakdown teman-teman ya, untuk revisit area yang lebih bawah sekitar 66 ribuan dolar. Oke, jadi ini adalah key levelnya untuk si Bitcoin untuk posisi saat ini ya, perlu sekali diperhatikan teman-teman. Balik lagi yang nanyain area krusial si Bitcoin untuk posisi saat ini adalah di box warna hijau ini ya, yang sebelumnya juga ini menjadi support resistance SNR si Bitcoin juga ya. Palingan itu untuk another view si Bitcoin. And then untuk ENA ya, ENA sendiri ini kalau kita lihat di Coin Market Cap ya, di sini kita lihat untuk marketnya kalian bisa beli di beberapa exchange yang sudah tertera di sini ya, dan masih banyak lagi lah tuh ya. Kita bisa ataupun teman-teman bisa lihat aja, pantau di sini kira-kira ada nggak di exchange andalan teman-teman ya untuk ENA. Jadi ENA ini sendiri kalau kita lihat ya, ini masuk ke kategori atau narasi DeFi teman-teman ya untuk ENA ini sendiri. Kemudian kalau kita lihat secara price actionnya ya, ini coba kita lihat yang lain yang duluan ada gak? Nah, kurang lebih mirip-mirip teman-teman ya. Bybit kita lihat juga ya, kurang lebih mirip-mirip lah teman-teman ya. Kita lihat yang di toko kuning aja. Kita lihat secara daily-nya ya, berangsur mengalami kenaikan ya, walaupun di sini naiknya bertahap nih, 1, 2, 3 bullish candle teman-teman, seperti dicicil naiknya, anak tangga pelan-pelan ya. Jadi ketika naiknya cukup korektif dan belum benar-benar mampu ya break area atas ini secara daily. Sebentar saya markingin. Oke ya. Ya di sekitar 1,266 sampai 1,32 dolar ya, dia belum benar-benar mampu break secara impulsif. Ketika adanya rejection, naiknya korektif seperti ini ya, masih adanya chance potensi untuk dia kembali terdekline dan koreksi ya. Kalau kita mau lihat lebih jelas lagi, kita bisa gunakan time frame 1 jam ya. Ini bisa kita lihat lebih detail. Untuk 1 jamnya ya, kita bisa lihat naiknya itu cukup korektif seperti anak tangga. Kita bisa hubungkan juga ya trendline support seperti ini, and then kita juga bisa gunakan sebuah trendline resisten teman-teman. Nah ini pergerakannya pun cukup rapi ya untuk si ENA ketika dia mengalami kenaikan, bergerak di dalam sebuah channel, range channel, dan channelnya sekarang ini sudah terbreakdown ya. Kita bisa lihat di sini lebih detail, dia turun-turun terus breakdown ya, seperti retest kemudian lanjut turun dengan bear candle ya, red candle cukup besar seperti ini ya. Jadi possible next area di berapa bro ya. Ini coba akan saya marking secara time frame 1 jam. Sebelumnya ini kan adanya resisten nih
Ya, resisten become support. Nah, ini menjadi key level untuk si ENA saat ini ketika dia breakdown. Apakah area ini mampu hold? Ya, jadi breakdownnya pun cuman sedikit teman-teman. Ya, sedikit before dia mengalami pemantulan kembali. Nah, kalau area ini nggak mampu hold, ini di sekitar 1,142 sampai 1,164 dolar. Area ini nggak mampu hold untuk si ENA, maka untuk next area targetnya ini kita bisa pantau area ini. Sebelumnya menjadi area ini support, resisten, become support, and then potentially next area target support juga di sekitar 1,044 sampai 1,075 dolar ya untuk yang nanyain ENA. Ini udah beberapa area saya markingin dan nextnya lagi di area sini. Oke. Ya, di sekitar 0,947 sampai 0,979 dolar. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa range area target untuk ENA ini. Minimal kalau kita gunakan bantuan kakek Fibo juga dari swing low ke previous swing high-nya, maka ya kita mendapatkan di lowest-nya pasti di 0,7 itu di sekitar 0,95. Cuman ini coba saya akan tambahkan sedikit teman-teman. 0,3 sama 0,5-nya. Oke ya. Jadi 0,5-nya itu pas di box putih kedua. Ini kan box putih pertama lagi di testing, box putih kedua itu di 0,5 dan box putih ketiga itu pas di 0,7-nya dia. Ya. Jadi coba akan saya update lagi 0,6-nya kita hilangin dan ya, here we go teman-teman ya. Jadi bisa di-prepare untuk yang nanyain ENA ketika dia masih melanjutkan penurunan, ya at least akan visit ke beberapa areanya atau bahkan di swing low terakhirnya dia. Teman-teman, ya. Jadi cukup jelas untuk ENA ya, yang nanyain ENA bagaimana ketika dia udah patah ya dari struktur time frame kecilnya, ya bisa dipantau lah untuk beberapa range area targetnya dia. Ya apalagi kalau misalkan Bitcoinnya masih melanjutkan penurunan, ya bisa aja ENA ke bawah arus ya untuk turun untuk revisit beberapa area yang tadi sudah saya markingin ya. Dan untuk terbawahnya ini bisa kita lihat ya, bahkan di 1,6 retracement 1,6 itu di sekitar 0,608 dolar ya. Ini di range sebelumnya ini sempat adanya reaksi juga ya, sebelum dia lanjut rally create new all time high nih di sekitar 1,3 dolar. Ini di area ini untuk teman-teman bisa pantau juga ya untuk ENA. Jadi kalian bisa putuskan istilahnya ketika teman-teman udah ada gambaran area-areanya, kalian bisa make sure, kalian bisa analisa kembali, kemudian kalian bisa pertimbangkan kira-kira kalian mau di CA di area beberapa aja, dengan juga porsi ya, porsi margin kalian yang tentunya kalian juga manage ya, money managementnya di manage, jangan all in ya. Jadi ENA ini masih peluang lah chance-nya untuk ke 2 dolar bahkan ya, at least di previous high-nya ini mampu di break dulu. Tapi untuk short term-nya mungkin dia adanya koreksi ya, teman-teman mungkin bisa manfaatkan before dia mungkin melanjutkan kenaikannya lagi ya, untuk menyambut nanti ketika koin-koin DeFi mengalami kenaikan. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu teman-teman. Semoga bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan. Jangan lupa analisa kembali dan sampai jumpa untuk next video. Sampai profit.